Bab 705. William tidak menyangka ada yang merekam adegan ini. Tanpa memikirkan reputasi keluarga Irwin, dia langsung mempublikasikannya dan membuatnya malu. Dalam sekejap, William menghancurkan impian gadis-gadis yang memujanya. Di balik tampang suci pria itu tersimpan sosok binatang buas. Elia tidak sanggup berdiam diri lagi. Saking marahnya, dia langsung mengambil sebotol sampahnya untuk memukul kepala William. Belakangan ini, ibu dan anak itu berusaha keras untuk memprovokasi Elia, tetapi pada akhirnya pertahanan mereka hancur gara-gara ucapan William. "Brengsek, aku pasti akan membunuhmu." Elia langsung memukul kepala William dan seketika darah segar mengucur dari dahi pria itu. Jessica juga tidak bisa menahan diri lagi. Wanita itu ingin menggunakan cara yang sama untuk menyerang Elia, tetapi gerakannya dihentikan oleh pelayan rumah tepat waktu. "Suamiku, putra kita hanya bercanda saja. Meskipun dia salah, Kak Elia nggak boleh kejam seperti ini. Rumah ini nggak bisa menampung kita lagi. Nak, ibu akan membawamu pergi." "Baik, silakan saja. Jangan merusak pemandangan di sini," bentak Leo, seakan berharap dirinya bisa memukul kepalanya sampai pecah. "Dulu aku nggak mengakui kalian, kelak juga nggak akan. Orang nggak jujur sepertimu sama sekali nggak pantas menjadi keturunan keluarga Irwin." Mendengar kalimat itu, William perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya bagaikan ular yang siap menerkam mangsanya, menatap kakek Leo dengan penuh kebencian. "Apa ucapan kakek serius?" Karena darah yang mengucur dari dahinya masih belum berhenti, wajahnya kini makin terlihat seram. "Kebetulan semua orang ada di sini hari ini dan aku juga nggak takut diejek oleh kalian. Aku ingin kalian semua menjadi saksi. Mulai hari ini, William nggak diizinkan memasuki keluarga Irwin lagi. Karena kalian begitu ingin pergi, aku akan memenuhi keinginan kalian. Pelayan, kemasi barang-barang mereka dengan baik, lalu buang keluar." Leo terlihat marah besar. Pikiran Jessica akhirnya tersadar kembali. Dia terbiasa menggunakan strategi tarik ulur, tetapi dia melupakan satu hal penting, yaitu trik ini hanya efektif untuk Novan. Dari awal, Leo sudah membencinya. Belum lagi, hari ini mereka terus-menerus bertingkah, bahkan ingin menggunakan masalah ini untuk memaksa keluarga Irwin mengusir Elia. Karena sudah kelewat batas, akhirnya Leo mengambil keputusan. Orang-orang seperti ini bagaikan ular. Tidak peduli seberapa keras pun usaha kalian, bagi mereka, tidak ada yang namanya keluarga, yang ada hanyalah kemunafikan dan keuntungan. Saat ini, Jessica merasa panik. Beberapa hari ini, dia baru saja berhasil menghapus bayangan Nyonya Irwin dan memperoleh semua yang diinginkannya. Kata-kata Leo seolah-olah mendorong Jessica hingga terjatuh dari tepi jurang dan membuat tubuhnya hancur berantakan. Jessica tidak tahan diperlakukan seperti itu. Dia segera menghambur ke pelukan Novan. "Suamiku, apa kamu masih ingat saat aku melahirkan putra kita? Aku bahkan hampir mati karena pendarahan hebat. Setelah itu, aku bersusah payah membesarkannya tapi pada akhirnya keluarga Irwin memperlakukan kita seperti ini. Jangan menangis. Sudah kubilang, selama aku ada di sini, aku nggak akan membiarkan kalian pergi. Paman Wandi, cepat panggilkan dokter." Sembari menghibur Jessica, Novan mengambil sehelai handuk untuk menutupi lukanya. William benar-benar emosi dibuat kakeknya. Ekspresi di wajahnya makin dingin. "Kakek, ini pilihanmu sendiri. Karena kamu nggak mengakuiku, aku juga nggak peduli dengan hubungan keluarga lagi. Percaya nggak, hanya dengan satu telepon saja." Sebelum Leo menanggapinya, terdengar suara seorang pria menyelanya, "Dengan satu telepon kamu bisa apa?" Mendengar suara dingin ini, William langsung membeku. Di sisi lain, Selena langsung mendongakkan kepalanya untuk melihat. Bab 706. Tiba-tiba muncul sekelompok orang berpakaian jas di luar pintu. Wajah Alex dan Chandra tampak terluka. Ekspresi mereka serius dan berdiri dengan hormat di belakang Harvey. Harvey berperawakan tinggi. Ada bekas luka di bagian alisnya,
tetapi sikap dinginnya tidak berkurang sedikit pun, apalagi aura kuat yang menyelimuti dirinya. Seakan tidak percaya, mulut William sampai menganga, bagaimana bisa? Bukankah kamu? Harvey berjalan ke depan sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Wajah tampannya tampak sedingin es. Dia mempercepat langkahnya dan hanya dalam 2 atau 3 langkah, dia sudah tiba di depan William. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Harvey langsung mengangkat tangannya dan mencekik leher William. Dibandingkan dengan Harvey, William lebih kurus dan lemah. Serangan Harvey membuatnya dirinya tampak seperti mangsa yang diterkam pemburunya. William refleks mundur ke belakang, tetapi langkah Harvey makin cepat. Melihat menara sampahnya di belakangnya itu, Jessica langsung berteriak, "Berhenti! Cepat berhenti!" Meskipun tenggorokannya rusak, dia juga tidak bisa mengubah apapun. Dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada pelayan rumah, "Pak Wandi, cepat hentikan dia." Pelayan rumah hanya berdiri tegak sambil memperlihatkan wajah dingin. Tuan Harvey sedang menangani masalah rumah. Kalimat itu hampir membuat Jessica kesal setengah mati. Wanita itu pun menarik lengan Novan dengan putus asa, "Suamiku, cepat selamatkan putra kita." Namun, Novan tidak bergeming, sudah terlambat. Begitu selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tabrakan keras. Semua orang tampak terkejut dan terdiam. Menara sampahnya setinggi bukit itu runtuh seketika. Sampahnya itu meluncur dari kepala mereka berdua bagaikan air terjun, kemudian tumpukan gelas itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Punggung William sampai menabrak tiang dengan keras dan kepala belakangnya terbentur hingga membuatnya pusing. Sebelum dia sempat bereaksi, telinganya menangkap suara dingin Harvey, "Sepertinya kamu nggak mendengar peringatanku sama sekali." Harvey menempelkan gelas sampahnya yang dia tangkap itu ke leher William dengan cepat. Bagian yang pecah dia arahkan ke arteri lehernya. "Karena kamu nggak patuh, maka aku akan mengajarimu baik-baik." Melihat darah segar keluar dari leher William, tanpa peduli banyak lagi, Jessica langsung berlari ke arahnya, "Harvey, lepaskan. Dia itu adikmu." "Adik, haha." Harvey memasang wajah dingin dan tersenyum sinis, "Aku sudah memaafkannya berkali-kali karena hubungan persaudaraan ini, tapi dia malah makin berani." "William, ini kesalahanmu sendiri." Sembari berbicara, Harvey menekan bahu William dengan keras. William tidak sanggup menahan kekuatannya dan langsung jatuh berlutut di atas serpihan gelas itu. Pecahan itu seketika menusuk lututnya. William langsung mengaduh kesakitan. Novan berusaha menghentikan dan berseru, "Jangan keterlaluan. Lepaskan dia." Menanggapi suara itu, Harvey hanya melemparkan tatapan dingin kepadanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Di keluarga Irwin, kamu nggak berhak ikut campur." Selesai berbicara, Harvey menarik pandangannya dan memerintahkan Alex yang berada di sampingnya, "Awasi dia. Kalau dia berani bangkit, patahkan kakinya." "Baik, Tuan Harvey, bagaimana kalau ada orang yang menghalangi?" Ucapan ini jelas ditujukan untuk Jessica. Harvey bahkan tidak menoleh ke belakang dan berjalan mendekati Selena, "Kalau begitu, pukul saja sekaligus." Harvey melewati kerumunan orang dan akhirnya menemukan orang yang paling dia rindukan itu. Pria itu tidak peduli dengan tatapan semua orang dan langsung memeluk Selena sambil berkata dengan suara pelan, "Maaf aku sudah membuatmu menderita." Bab 707. Lambung Selena yang mulanya sakit itu bertambah parah karena dibuat kesal oleh William tadi. Namun, di saat Harvey memeluknya, Selena merasa dirinya seakan menemukan secercah harapan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan membalas pelukan Harvey, "Akhirnya kamu kembali." Harvey membelai wajah wanita itu dengan lembut. Meskipun Selena memakai riasan, dia menyadari raut wajah wanita itu tidak terlihat baik. "Apa kamu nggak enak badan?" Menghadapi tatapan semua orang, Selena merasa risih. Dia pun menahan rasa sakitnya sambil tersenyum, "Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah kembali." Harvey melihat sekilas keringat dingin di dahi Selena.
Dia sempat mengira itu mungkin karena Jessica dan putranya yang membuat Selena merasa tidak nyaman, jadi dia harus segera menanganinya. Harvey menghiburnya dengan lembut, "Jangan takut. Aku sudah kembali, jadi nggak ada lagi yang bisa mengganggumu." Selesai menghibur Selena, pandangannya dialihkan ke arah Jessica. "Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi selama beberapa hari ini. Awalnya, aku ingin menunda pembicaraan ini hingga pesta ulang tahun kakek berakhir. Karena kamu bersikeras mau pergi, aku akan memenuhi keinginanmu." Pelayan, kemasi barang-barang Nyonya Jessica. Padahal, yang ingin Jessica usir adalah Elia, bagaimana bisa menjadi dirinya sendiri. Jessica merasa tidak puas. Dia segera menarik tangan Naufan, "Suamiku, lihat dia. Bagaimanapun juga, aku lebih tua darinya. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini?" Sebelum Naufan sempat membuka mulut, Harvey langsung menyelanya, "Kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Irwin 20 tahun yang lalu. Sekarang, akulah pewaris keluarga Irwin. Segala masalah di keluarga Irwin ditentukan olehku. Tuan Naufan, tolong bawa istrimu dan tinggalkan rumahku." Harvey sudah kehilangan kesabaran dan ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Bisa dikatakan, ucapannya ini tidak meninggalkan sedikit belas kasihan pun hingga membuat Naufan merasa malu. Dulu, Harvey masih mempertimbangkan hubungan keluarga, tapi apa yang Naufan lakukan? Dia tidak memberi wajah kepada Elia dan bahkan bersikap sama kepada Selena sekarang. Itu sebabnya Harvey tidak ragu-ragu lagi. Selama dia tidak memiliki moral, tidak ada yang bisa menculiknya. Darah lebih kental daripada air. Sejak kecil, Harvey tidak merasakan sedikit pun perhatian dari ayahnya. Lantas, mengapa dia harus memperhatikan orang yang tidak peduli padanya? "Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku? Aku ini ayahmu." Harvey hanya tersenyum sinis, bahkan mengabaikannya begitu saja. Pria itu berbalik dan berkata dengan sopan kepada tamu lainnya, "Maaf, semuanya sudah menjadi bahan tertawaan. Aku minta maaf atas ketidaknyaman yang telah kami buat. Karena hari ini masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, aku akan menjamu semua orang di lain hari." Hanya berdiri di sana saja, Harvey sudah terlihat berwibawa. Ditambah lagi, jiwa pemimpin alami yang dimilikinya membuat orang tidak bisa tidak menghormatinya. Dibandingkan dengan adik yang lembut dan ayahnya yang kebingungan menghadapi situasi, Harvey benar-benar berbeda. Ternyata inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh kepala keluarga Irwin. Walaupun semua orang masih ingin menyaksikan pertunjukan itu, tetapi karena Harvey sudah buka suara, maka mereka pun terpaksa meninggalkan tempat itu. "Baik, Tuan Harvey," kata Chandra sambil melihat sekeliling. Kemudian, dia mengambil handuk putih dan mendekati Jessica. "Nyonya Jessica, kamu mau berhenti sendiri atau perlu bantuanku?" Jessica tampak terkejut. Harvey ini benar-benar tidak punya hati nurani. Kemartabatan seorang ayah yang dimiliki Naufan mendadak sirna. Dia hanya bisa berteriak dengan keras, "Coba saja kalau kamu berani." Karena ada orang yang mendukungnya. Tangisan Jessica makin menjadi-jadi. Mendengar ancaman itu, Harvey mengambil handuk dan memasukkannya dengan kasar ke dalam mulut Jessica. "Aku sudah memperingatkanmu dari awal." Bab 708. Jessica terkejut dan menatap Harvey dengan mata terbelalak, seakan tidak percaya. Bagaimanapun juga, Jessica lebih tua darinya. "Jessica." Naufan segera menarik handuk dari mulutnya. Jessica hendak melanjutkan tangisannya, tetapi tatapan dingin Harvey membuatnya seketika berhenti. Dia menunjuk ke arah William yang terbaring di lantai itu dan berkata, "Selamatkan putra kita dulu." Naufan juga tahu ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat dengan Harvey. Yang paling penting adalah nyawa William. "Sudahlah, jangan menangis lagi." Naufan melepaskan tangan Jessica dan berjalan mendekati Alex. "Lepaskan dia." Meskipun auranya begitu kuat, Alex juga bukan anak buahnya, mana mungkin dia akan menuruti perintahnya. Apalagi, setelah Alex tahu Naufan memperlakukan Harvey seperti itu dulu, dia sudah kesal setengah mati.
Seharusnya Novan bersyukur karena Alex tidak memukulnya saat ini. Jadi, dia pun mengabaikan perintah pria itu. Novan kembali dipermalukan. Ekspresi wajahnya langsung menjadi dingin. Aku bilang lepaskan, apa telingamu tuli? Alex menggaruk telinganya, lalu memandang Novan dengan tatapan mencemooh. Tanpa perintah Harvey, aku nggak bisa melepaskannya. Cari mati. Novan tampak emosi, lalu mengangkat tangan hendak menamparkan wajah Alex. Alex mana mungkin membiarkannya begitu saja. Dia hanya sedang mencari kesempatan untuk bertindak. Novan telah terbiasa berolahraga selama bertahun-tahun, tetapi Alex juga sangat kuat, apalagi dia pernah menjadi tentara khusus. Bahkan dengan luka pun dia masih bisa mengendalikan Novan dengan mudah. Alex memutar tangan Novan ke belakang sambil memamerkan senyum puas. Tuan Novan, apa boleh buat? Tuan Harvey bilang, siapa yang menghalangi akan dipukul. Kali pertama hanya sebuah peringatan, tapi lain kali aku akan bertindak sungguh-sungguh. Wajah Novan langsung merah padam. Dia tidak menyangka dirinya akan dipermalukan oleh seorang junior. Dia merasa panik, marah dan kesal sekaligus. Dia hanya berteriak kepada Harvey, atur orang-orangmu dengan baik. Harvey memberi isyarat kepada Alex melalui sorot matanya. Barulah Alex melepaskan Novan. Wajah pria itu memerah. Dia langsung merapikan pakaiannya untuk meredakan kecanggungan. Novan mengarahkan jari telunjuknya ke Elia sambil memarahinya, inilah anak baik yang kamu lahirkan. Dasar anak durhaka, seharusnya dia mati disambar petir. Begitu kata-kata itu dilontarkan, Elia langsung keluar dan mendaratkan sebuah tamparan ke wajah Novan. Pria itu bahkan tidak sempat bereaksi. Begitu banyak wanita yang mengaguminya, tetapi ini pertama kalinya ada wanita yang berani menamparnya. Kamu memukulku. Elia memasang wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin, benar, dasar pria brengsek. Padahal, kamu sama sekali nggak pernah memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Kenapa kamu sekarang memintanya memperlakukanmu sebagai ayah? Leo juga berbicara dengan tegas, sejak kamu meninggalkan keluarga, anak dan hak waris demi wanita ini, seharusnya kamu sudah memikirkan situasi memalukan seperti ini. Kita semua sudah dewasa, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Tak ada yang bisa mendapatkan segalanya. Kamu bangga mendapatkan cinta yang kamu inginkan, tapi kehilangan kekuasaan. Itu hal yang wajar. Bersamaan dengan itu, sekitar 10 pelayan membawa beberapa koper besar dan kecil turun dari lantai atas. Leo melambaikan tangannya, pergilah, jangan kembali lagi. Aku anggap nggak punya putra sepertimu. Novan memandang sosok ayahnya yang kini telah berambut putih. Beliau tidak seperti dulu lagi, yang akan memukul dirinya dengan cambuk. Selama beberapa tahun ini, Novan juga telah merenungkan perilakunya sendiri. Namun, entah keputusannya benar atau salah, dia sudah tidak memiliki jalan kembali lagi dan hanya bisa melanjutkan perjalanan. Ribuan kata tercekat di tenggorokannya dan berubah menjadi satu kalimat, ayah, jaga dirimu baik-baik. Mana mungkin Jessica tega melepaskan semua ini? Wanita itu menarik tangan Novan dan berteriak keras, suamiku, ini rumah kita. Mengapa kita harus pergi? Bab 709. Novan menoleh ke belakang dan melihat Jessica, bukankah kamu yang mau pergi? Jessica menitikkan air matanya, kamu pikir aku ingin tinggal di sini? Aku hanya kasihan sama putra kita. Akibat kita sibuk merintis usaha beberapa tahun ini, dia telah menderita. Setelah mengatakan itu, Jessica langsung menjatuhkan kedua lututnya di hadapan Leo, ayah, apa kamu tahu bagaimana kami menjalani hidup selama ini? Aku tahu kamu memandang rendah diriku karena latar belakangku buruk, tapi apa kesalahan anakku? Dia juga darah daging keluarga Irwin. Apalagi, wanita yang disukai oleh Novan itu aku, tapi kamu memisahkan kami dan mengusirnya dari keluarga Irwin. Meski kami telah menikah, kami masih dipandang rendah oleh orang luar. Yang paling kasihan adalah William. Padahal, dia memiliki keluarga yang normal,
tapi dia harus memikul predikat anak haram. Sejak kecil, dia selalu ditindas oleh teman sebayanya. Setiap dia pulang sekolah, tubuhnya penuh luka-luka. Tahukah kamu betapa sedihnya aku sebagai ibunya? Dia anak nggak bersalah. Seharusnya bisa menikmati pendidikan yang baik dan berbagai sumber daya seperti Harvey, tapi akhirnya dia dicap dan dihina oleh orang lain. Ini nggak seharusnya terjadi. Mulut Kak Novan memang kasar, tapi hatinya baik. Tahukah kamu sejak kamu mengusirnya dari keluarga Irwin, dia sangat merindukanmu. Setiap hari ulang tahunmu, dia selalu diam-diam menyiapkan hadiah untukmu, tapi nggak berani memberikannya. Semua hadiah itu menumpuk di rumah. Setelah itu, dia akan minum-minum sendiri. Anggap saja kamu mengasihani kami. Terimalah William, dia itu cucu kandungmu. Kata-kata penuh perasaan ini sama sekali tidak membuat Leo terharu sedikit pun. Leo menoleh dan melihat pelayan Wandi, ambil kotak di ruang bacaku. Pelayan Wandi mengangguk. Novan ingin memapah Jessica berdiri, tetapi wanita itu malah memanfaatkan kesempatan ini dan menarik tubuh pria itu ke bawah. Suamiku, katakanlah semua yang ingin kamu katakan. Jangan simpan dalam hati. Novan memalingkan mukanya, nggak ada yang ingin ku katakan. Jessica tidak senang pria itu mengikuti keinginannya. Kalau bukan karena sifat keras kepala suaminya itu, mereka sudah lama kembali ke keluarga Irwin. Untuk apa dia berakting di sini? Pelayan rumah memegang sebuah kotak besi dengan kedua tangannya. Leo membuka kotak tersebut dan mengeluarkan beberapa barang dari dalamnya. Sewaktu mengusirnya dulu, aku sempat membekukan semua uangnya. Awalnya, aku ingin melihat apa kamu akan memperlihatkan wajah aslimu jika putraku nggak punya uang. Sayangnya, menantu bodohku ini meminjamkan uang kepadanya. Ini surat pinjamannya. Surat utang itu berisi pinjaman sebesar 200 miliar. Leo kembali menambahkan, sebenarnya yang paling terluka adalah Elia, wanita bodoh ini. Pada akhirnya, dia masih nggak tega melihat Novan menderita sedikit pun. Elia bahkan meminjamkan uang kepadanya secara sembunyi-sembunyi dariku. Begitu tahu Novan ingin merintis usaha di tempat lain, dia bahkan menghubungi orang-orang setempat untuk membantunya. Mendengar itu, Novan memandang Elia dengan tatapan tidak percaya, benarkah yang dikatakan ayah? Tidak heran, sewaktu Novan memulai usaha di tempat lain, semuanya tampak begitu lancar. Dia mengira itu karena pengaruh keluarga Irwin. Tetapi dia tidak tahu ternyata itu perbuatan Elia. Elia hanya menjawab dengan nada datar, sudah nggak penting lagi. Kamu pikir bisnis-bisnis itu jatuh begitu saja dari langit? Semua itu karena Elia memohon kepada kakek dan neneknya, menghubungi keluarga-keluarga besarnya untuk membantumu. Itu sebabnya bisnismu bisa begitu lancar. Saat dia berjuang untukmu, apa yang dilakukan wanita di sampingmu? Novan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Leo melemparkan setumpuk foto. Itu semua foto Jessica saat membeli berbagai barang mewah, mobil mewah, makan di restoran mewah, kantor real estate dan berbagai foto sewaktu pergi jalan-jalan. Dia mengambil uangmu untuk membeli mobil mewah dan rumah untuk dirinya sendiri. Dia membawa keluarganya keluar dari daerah kumuh dan menghabiskan seluruh hartamu. Bersambung ke bab 710. Terima kasih.